Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina naftah darsana biqirati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Maqtum wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqna rabbi ij'al sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hasanan wal an nastamir, kita lanjutkan as-sujudu fis shalah. Sujud di dalam salat, ya, as-sujudu fis shalah. Ya juzulil imam wal munfarid. Ya juz itu diperbolehkan bagi imam atau pribadi atau sholat sendirian misalnya. Ayat kroa ayat sujud ayat sajadah. Ya, membaca ayat sajadah fi shalah al-jahriyah atau sirriyah. Boleh dengan bersuara atau dengan tidak bersuara. Wa yasjudu mata qara'aha. Dan dia bersujud ketika dibacakan ayat sajadah. Rawi al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. An Abi Rafi' qala shallaitu ma'a Abi Hurairah salatul atamah. Ya, saya salat bersama Abi Hurairah. Qala salatul atau salat isya kalma, ya. Faqara idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa khuqqat. Ini surat Al-Insyiqaq. Di surat Al-Insyiqaq ada ya di situ, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, itu disunahkan kita sujud tilawah. Maha disajadah. Lalu bertanya, ini sujud apa, sujud apa? Faqala sajadtu fiha khalfu Abil Qasim. Saya sujud, ya, imam dengan Abil Qasim. Qala fala azalu asjuduha atal qoha. Jadi saya melakukan sujud tilawah sampai aku bertemu dengannya, di situ maksudnya, ya. Fala azalu asjuduha hatta saya, ya, aku akan senantiasa melakukan sujud tilawah sampai aku bertemu dengannya. Nah, Hakim meriwayatkan di sini, sebenarnya ini hadisnya sahih. Waruyal Hakim wa sahahu ala syartis syaikhaini an Ibnu Umar anna Nabiya SAW sajadat fi raqatil ula. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersujud di rakaat pertama min salatid duhri. Para ashabu anna qira'a alif lam mim tanzil as-sajadah. Qala an-Nawawi la yukrahu qira'atu sajadah indana lil imam. Nah, tidak dimakruhkan. Kama li yukrahul fard, dan juga sebagaimana tidak dimakruhkan juga ketika sendirian. Sawa'un kanat salat sirriyah au jahriyah. Meskipun dia ini salat dengan bersuara atau tidak bersuara. Wa yasjudu mata qira'ah, dan ketika dia sujud ketika dibaca. Wa qala Malik wa yukrahu mutlaqan wa qala Abu Hanifah yukrahu fi sirri dunal jariyah. Qala Sahibul Bahri wa ala madhabina yastahibu ta'khiru sujud hatta yusallim litanyakan sya'alal mu'min. Nah, di sini Nawawi berkata, ini banyak pendapat-pendapat, ya, kita belajar. Menurut pendapat kami tidak dimakruhkan membaca ayat sajadah bagi imam, juga bagi munfarid, bagi sholat yang ia kerjakan adalah sholat sirriyah maupun jahriyah. Dimakruhkan bagi imam membaca ayat sajadah dalam sholat sirriyah. Nah, ketika misalnya sholat duhur nih, sholat duhur kan, imam membaca misalnya membaca surah Al-Insyiqaq tadi, membaca surah Al-Insyiqaq,
Ya wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Tapi dalam ini bacanya nggak bersuara. Nah, dia langsung sujud. Nah, kan? Nah, ini dan tidak dimakruhkan dalam sholat. Nah, ini dimakruhkan. Nanti bingung makmumnya. Wah, kok langsung sujudnya apa nih? Nah, kan ya. Nah, itu tidak di maksudnya tidak disunahkan. Nah, ya. Menurut kami dalamnya salah Syria. Seorang imam sebaiknya melakukan sujud tilawahnya setelah mengucapkan salam agar tidak membingungkan para makmum. Nah, betul kan? Jadi eh, jangan sampai imam itu ketika dia membaca surah Al-Insyiqaq atau surah Al-Alaq di akhir ayat, nah dia sujud tilawah. Nah, itu bukan makmum. Apa dia? Karena setiap orang bahkan ketika zuhur sholat asar, ya kan? Nah, diperbolehkan dia sujud tilawah itu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, nah baru saja ada ujian ladzi khalaqa wa syaqqa sam'u wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, gitu ya. Nih, alhamdulillah kita jadi tahu. Nah, bagaimana Ustaz kalau untuk sendiri? Tidak apa-apa kalau untuk sendiri. Kan nggak pakai suara kan? Tapi kita tahu. Nah, itu ya diperbolehkan karena nggak pakai makmum. Ya, itu lebih afdal kita bisa baca itu. Nah, nih pentingnya kita jadi tahu. Jadi kalau misalnya jadi imam, hati-hati baca suratnya, ya, surat-surat yang nggak ada sajanya dulu, ya biar bisa ini. Kalau misalnya jadi imam, kalau sendiri nggak apa-apa, cari ayat-ayat sajadah biar bisa sujud tilawah, ya subhanallah, karena pahalanya besar ya. Tadkhulus sajadat. Nah, kita lihat sekarang, ya, hukum yang berlaku ketika sajadah dibaca berjumlah banyak. Tatadakhalu sajadat wa yasjudu sajadatan wahidatan idza quri'al qari ayat sajadah wa qarraha aw samuha aktsaru min marrah fil masjidil wahid bi syartin ayu akhir sujud an tilawil akhirah fa in sajada akibat tilawah al ula faqila takfihna. Ini terkait dengan hukum seorang diperbolehkan hanya melakukan satu kali aja tilawah jika seorang qari membaca ayat sajadah dan mengulanginya beberapa kali atau yang mendengar ayat sajadah dibaca lebih dari satu kali dalam masjid yang sama. Tetapi dengan satu syarat, hendaknya ia melakukan sujud tilawah setelah mendengar bacaan ayat sajadah yang terakhir. Apabila ia melakukan sujud tilawah setelah mendengar bacaan ayat sajadah yang pertama, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa satu sujud itu sudah cukup baginya. Ada juga pendapat mengatakan bahwa hendaknya ia melakukan sujud tilawah lagi karena sebabnya berulang lagi. Jadi kalau misalnya dalam kita imam nih, ya, dalam Al-Quran ada berapa ayat dalam surah, ada beberapa ayat, mungkin panjang dia kan baca. Ketemu pertama ayat atas sajadah, dia sujud tilawah. Terus yang kedua ketemu lagi mengatakan bahwa hendaknya ia melakukan sujud tilawah lagi do. Karena sebabnya berulang lagi, boleh juga diulang. Ya, maksudnya ada lagi ayat-ayat lagi. Nah, itu pentingnya. Jadi nggak masalah ya. Nah, ini diperbolehkan. Qada'uhu wa yaral jumhur annahu yastahibu sujud akibat qira'atu ayat sajadah au sima'uha fa in akhartaha la sujud lam yaskut ma lam yatul fasal fa in tala fa innahu yafutu wa la yaqdi. Jadi diriwayatkan oleh jumhur annahu yustahabbu. Nah, ini disunahkan sujudnya setelah membaca ayat sajadah au sima'uha atau yang mendengarkan, ya, fa in akhara, ya, di sini fa'in akhara sujud dan sujud lam yaskut malam yatul. Ya, jadi di sini disunahkan jika waktu bermisalnya terlalu lama maka kesunahan sujud tilawah gugur dan tidak perlu dikodok. Ya misalnya lupa nih, ya nggak perlu dikodok, nggak apa-apa. Ya kan sunnah kan sunnah. Nah ini terkait dengan sujud tilawah. Nah, sekarang kita coba pahami dengan hukum-hukumnya seperti apa. Bismillah. Nah ini dia. Terlihat ya. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ada berapa waktu itu? Ingat, 15 ayat dalam Al-Quran. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Walaupun kita baca Quran, kita tetap sujud tilawah. Ya,
Disebut tilawah bacaan karena sujud ini terkait langsung dengan tilawatul Quran. Nah, disebut sujud tilawah karena kita membaca Al-Quran, ayat Quran, bukan karena sebab lain seperti lupa sujud sahwi atau sujud syukur. Dasar hukum sujud tilawah, dasar hukumnya apa? Hukumnya mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah muqaddah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tuh, ya. Subhanallah, ya. Apakah sudah dipraktekkan kemarin? Nah, sholat duha, ya, ketika membaca surat itu, Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq di akhir, baru apa wasjud waqtarib itu di akhirnya itu ya. Kalla bal pokoknya fasjud waqtarib baru sujud. Nah, lanjut lagi ayat. Artinya dikerjakan mendapatkan pahala, subhanallah. Ya, pahalanya sayang nih kalau kita tuh kalau ingin mendapatkan sesuatu jangan sampai diabaikan, ya. Ambil buat tabungan kita di akhirat, ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita uh, dipilih oleh Allah masuk surga, subhanallah, gara-gara pahala yang walaupun nggak banyak tapi subhanallah itu sangat membantu dosa kita. Karena akan ditimbang nanti akan berapa banyak dosa pahala. Nah, ya, subhanallah. Masalahnya ada dosa yang kecil itu bisa menggugurkan pahala. Nah, hati-hati. Makanya gimana caranya kita mendapatkan pahala tapi menggugurkan dosa. Nah, ya, tuh kita jadikan begitu. Makanya harus banyak-banyak nyari pahala. Tapi dengan cara apa? Lillahi ta'ala. Ya, karena Allah, agar Allah ridho. Apalagi sebentar lagi Ramadan, subhanallah. Pahalanya berlimpah, dilipat gandakan. Ya, manfaatkan di bulan Ramadan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah, jauhkan apa apa perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Nah, kalau ditinggalkan apa? Ditinggalkan tidak berdosa ya. Kalau misalnya nggak sujud tilawah ya nggak apa-apa ya, karena cuma sunat muakkadah. Dalil sujud tilawah dalil Al-Quran. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman kepada ayat kami adalah mereka, ya, di sini di surah Sajadah. Ya, mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka tersungkur bersujud dan bertasbih memuji Tuhannya, subhanallah. Ya, jadi kalau kita mendengar ayat, ya, ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka tuh tersungkur bersujud dan bertasbih memuji Tuhan. Jadi kita tuh kalau mendengar ayat-ayat Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, kita ibarat bersujud, ya Allah, subhanallah, bertasbih memuji Tuhan Allah. Ya, ini karena Al-Quran itu mukjizat, ya. Mukjizat itu yang masih utuh sampai sekarang itu mukjizat Al-Quran, ya, subhanallah. Karena di dalamnya itu betul-betul banyak petunjuk kita. Ayat ini menunjukkan bahwa respon orang beriman terhadap ayat tertentu adalah sujud. Jadi ketika kita mendengarkan ayat sajadah, ya, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, di situ ayat itu kok ada la yasjudun, kok kita disuruh bersujud? Nah, kenapa? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Nah, di situ di surah Al-Insyiqaq, subhanallah. Apabila dibacakan Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu alaihimul wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, ketika mereka dibacakan Quran, ternyata mereka tidak bersujud. Siapa itu? Nah, ya. Tapi kita malah sujud. Itulah orang-orang kafir, ya. Makanya jangan sampai kita seperti mereka, ya. Ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an tentang sujud, kita sujud. Baca Al-Qur'an, kita ada situ ada tanda sujud, kita sujud tilawah. Ingat dihafal sajadah, wajhiladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, subhanallah. Nih, banyak pahalanya, ya. Jangan sampai disia-siakan. Gimana waktu Ramadan nanti ini, atau jangan sampai Ramadan lah, kita sebelum Ramadan ya, sekarang-sekarang. Gimana caranya per detik itu kita dapat pahala, subhanallah. Coba berapa detik gitu. 24 jam, ya kan? Kali aja berapa itu? 24 jam berapa menit, berapa menit berapa detik. Subhanallah.
Kalau dari detik itu kita mendapatkan pahala, ya subhanallah, enak gitu. Insya Allah ya di akhirat. Nah ya, nih yang model-model begini yang jarang-jarang orang lakukan, itu yang bisa jadi pahalanya besar. Ya, nah jangan sampai dilupakan nih. Kita udah banyak belajar, alhamdulillah. Subhanallah, bersyukur Allah berikan kita kesempatan hidup, masih diberikan kita kesempatan umur, kita manfaatkan untuk belajar, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk menyempurnakan ibadah kita. Yang selama ini kita kurang tahu, kurang banyak. Oh, ini alhamdulillah kita jadi tahu. Pelan-pelan ya. Nah, kita seminggu belajar, seminggu praktek. Maksudnya Sabtu belajar, nah selama seminggu kita praktek. Nah, ya, prakteknya bukan waktu belajar itu, tapi sebelum-sebelum kita belajar itu apa saja. Nah, itu kita praktekin, ya kan? Sholat sunnah-sunnahnya, sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih, sholat ini banyak ya, subhanallah. Nah, itu harus kita praktekkan semua itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa respon orang beriman terhadap ayat tertentu adalah sujud. Kita bersujud. Dalil dari hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an. Jika beliau membaca ayat sajadah, beliau bertakbir lalu bersujud. Allahu Akbar. Nah, kalau bisa dipanjangkan, jangan Allahu Akbar. Nah, pengetahuannya kayak ruku, ya kan? Nah, itu penting jadi imam ya. Nada-nadanya dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, orang tahu kalau panjang lah, kok panjang? Oh, sujud. Nah, kalau maksudnya baru-baru belum tahu ya, belum pernah belajar. Ya, tapi kalau apa belum pernah belajar, terus imamnya pendek, Allahu Akbar, dia udah sujud, tapi karena bacaan pendek dia nggak ngeliat imam, apalagi yang belakang kan, nggak ngeliat imam sujud, dia main ruku, apalagi depannya udah ruku, dia nggak ngeliat imamnya sujud, ruku aja, nunggu selesai. Nah, ya, ini ketika kita harus khusyuk sholatnya, dengarkan apa yang dibacakan imam. Nah, kalau kita dengar, oh ada sujud sajadah, oh subhanallah sujud, subhanallah. Jadi nanti bisa jadi makmum yang lain lihat, oh kok dia tahu langsung sujud, kok tahu, makanya ngaji, kayak gitu. Nah, ini ya, apa hadis ini menjadi dasar praktek sujud tilawah secara langsung Nabi itu. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, kemarin sudah kita bahas, ya ada 15, ya itu subhanallah surah Al-A'raf. Nah, ini sajadah. Perbedaan jumlah disebabkan perbedaan jenis lama. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama sujud tilawah di luar sholat misalnya. Nah ini kita belajar. Kalau kita nggak lagi sholat, apa yang kita lakukan? Disunnahkan bertakbir. Ya, takbir tetap. Misalnya kita lagi baca Al-Quran kan, ada ayat sajadahnya langsung Allahu Akbar. Nah, makanya kalau baca Al-Quran itu harus benar-benar, kalau bisa jangan pakai handphone, benar-benar pakai Al-Quran, ya, pakai Al-Quran. Nah, pakai Al-Quran, ada di situ ada tanda sujudnya, langsung apa? Kalau bisa ada meja, ya letakkan Al-Quran itu di atas meja ketika mau sujud. Allahu Akbar. Sajadahiyya walladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, nah, baru makin Allahu Akbar, baru baca lagi, ya. Subhanallah. Langsung sujud satu kali. Nah, ketika itu langsung sujud satu kali, membaca doa sujud. Bangkit tanpa tasyahud dan salam. Langsung bangkit, nggak usah pakai salam, assalamualaikum, enggak ya. Langsung. Baca sujud tilawah sajadah wajil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basar wa bi qaulihi wa quwwatihi. Ya. Ya, bukan wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud. Nah, artinya kan pada zat yang menciptakan, membentuk pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kuasanya, subhanallah. Ini betul-betul kita memuji Allah. Ya, bersujud bahwasanya kita ini manusia yang tidak ada apa-apanya. Ya, makhluk Allah yang tidak ada apa-apanya. Ya, subhanallah. Ya, jadi Allah yang telah membentuk pendengaran penglihatan dengan daya dan kekuatannya dan kekuasaannya. Sujud tilawah di dalam sholat. Nah, tadi sujud tilawah di luar sholat. Kalau dalam sholat seperti apa? Dilakukan setelah membayat sajadah. Ya, ya tadi ya setelah membayat sajadah,
baru dia baca, baru sujud. Bertakbir lalu sujud. Ya, bertakbir jangan lupa. Allahu Akbar. Nah, ya, jangan lupa dipraktekkan lagi ya. Dipraktekkan hari ini. Pakai lupa lagi. Tapi kalau sering dipakai tiap hari atau tiap sholat, subhanallah. Ya, nggak apa-apa. Subhanallah udah sholatnya dapat pahala. Ditambah lagi sholat dengan ayat sajadah. Subhanallah berlimpah itu pahalanya. Yang beda dengan orang sholat sunnah tapi nggak pakai ayat sajadah, ya kan? Pasti banyak kan yang berpahala yang banyak yang menggunakan ayat sajadah, sujud tilawah, ya. Subhanallah hebat. Ya, jadi nggak sujud sekali, jadi ada tambahan sujud. Nah, di sini membaca udah bertakbir ya, lalu sujud. Jangan lupa ketika membaca sajadah langsung bertakbir. Allahu Akbar. Nah, baru sujud. Sajadah wajiladi khalaqahu wa syaqqa mubasharahu bi quwwati wa bi khawli wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu. Dulu pernah saya dengar imam dipakai suaranya suara ini. Jadi imamnya itu membaca sajadah wajiladi khalaqahu wa syaqqa mubasharahu bi khawli wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kedengaran sama makmum. Kenapa? Biar makmum tahu bacaannya imam seperti apa, biar nggak bingung. Oh, dibaca itu. Nah, baru pengen belajar. Coba kalau dia nggak baca, maksudnya nggak pakai suara, bingung. Dibaca apa ya? Subhana rabbil alam wa bihamdi bukan? Apa ya? Nah, begitu kan? Pasti bertanya karena belum sempat belajar, belum tahu. Ya, karena memang membahas tentang sujud tilawah itu jarang. Jarang dibahas karena apa? Karena jarang juga dilakukan. Ya, justru yang itu yang jarang dilakukan itu coba kita lakukan. Ya, subhanallah. Jadi boleh imam membaca tapi jangan terlalu keras. Cukup dengan ini tapi agak sedikit kedengaran, ya. Boleh. Itu hebatnya. Nah, selanjutnya bangkit kembali dan melanjutkan bacaan. Langsung baca lagi. Bukan baca Al-Fatihah ya. Misalnya fasjud waqtarib Allahu Akbar. Sajadah terus habis itu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, baca sampai selesai baru Allahu Akbar ruku. Ya, tidak perlu salam. Ya, ya kalau misalnya di akhir itu perlu salam khusus, maksudnya ini nggak perlu. Nah, sekarang syarat sujud tilawah syaratnya apa? Menurut jumhur ulama suci dari hadas najis pasti, ya. Baca Al-Quran jangan lupa berwudu dulu, ya, suci dulu. Nah, betul-betul kita tuh baca Al-Quran itu subhanallah, ya, ibarat kita ini lagi berbicara dengan Allah, ya. Karena baca Al-Quran kan firman Allah. Menutup aurat jangan lupa, ya, menutup aurat, jangan sampai nggak menutup aurat, yang rapi, yang bersih, yang suci bajunya, ya. Bagusnya memang habis sholat, ya, setiap setelah sholat baca Al-Quran, ya. Menghadap kiblat, ya, baca Al-Quran jangan lupa menghadap kiblat, ya, karena apa? Biar sujud langsung. Hmm. Namun sebagian ulama khususnya Malikiyah memberi keringanan untuk tidak menjarak wudhu secara. Nah, ini kalau dari Malikiyah ya, nggak ketat sih dalam kondisi tertentu. Iya, kalau kita dalam kondisi tertentu. Ya misalnya kita lagi di jalan misalnya nih, atau kita lagi ngantri, lagi di rumah sakit, baca Al-Quran. Perlu nggak kita sujud tilawah? Ya kan? Lagi duduk antri, terus baca di situ ada Al-Quran. Nah, masa kita sujud? Ya kan dilihat orang. Apalagi tempat, mohon maaf, tempatnya mungkin kurang bersih. Tidak perlu, ya tidak perlu, nggak apa-apa. Karena apa hukumnya kan sunnah. Ya, kecuali kalau di tempat bersih, boleh sujud tilawah. Pasti orang-orang pada ngeliat, wah kenapa itu? Kaget semua kan. Jarang lihat orang begitu. Ya, makanya dibaca. Nggak apa-apa, baca aja. Nah, apalagi nanti mungkin bisa nanti nyusul atau di mana boleh, nggak apa-apa. Tapi dengan cara membaca lagi, ya. Jadi begitu. Namun sujud tilawah bagi pendengar. Nah, gimana kalau kita mendengar? Misalnya ada teman kita baca Al-Quran, gitu kan. Terus
Nah, disunahkan bagi orang yang mendengar, boleh. Itu subhanallah, itu namanya mencuri. Ya, tapi mencuri dapat pahala, hebat ini. Mendengar kayak mendengar salam, ya kan? Assalamualaikum, salamnya bukan dia buat orang lain, tapi kita dengar, kita jawab, Waalaikumsalam, dapat pahala. Kita dengar juga tentang ayat sajadah, kita sujud. Oh, subhanallah. Tapi dengan menghadap kiblat, ya hebat itu, tapi agak sulit itu. Ya karena apa? Refleks gitu kan. Ibarat itu orang-orang yang suka kebiasaan sujud tilawah itu begitu. Subhanallah, pahala dapat pahala, ya kan? Makanya gimana kita jadikan per detik itu kita mendapatkan pahala, ya, dengan cara kita beraktivitas positif. Nah, di sini meskipun tidak membaca ya. Lanjut, syaratnya apa? Pendengarannya sengaja, ya, betul-betul kita lagi denger, misalnya misalnya kita lagi denger apa, ada yang baca Al-Quran, misalnya kita denger tilawah ya, di handphone misalnya kita lagi istirahat sambil mendengarkan, daripada istirahatnya nggak ngapa-ngapain, mendingan dengerin Al-Quran, ya kan, bermanfaat tuh. Jadikan diem itu dapat pahala, ya kan. Misalnya kita capek nih, habis masak, habis nyiram, habis nyuci, capek, istirahat dulu. Nah, daripada bengong, maksudnya istirahat begitu apa nggak dapat pahala, mendingan dengerin. Ya istirahat sih dapat pahala selama istirahatnya itu cuma diam. Ya maksudnya tafakur misalnya boleh. Tapi kalau istirahatnya itu dengan membaca apa, mendengar Al-Quran, enak, rileks, ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu boleh. Bukan sekedar suara lewat atau rekaman tanpa perhatian. Nah, ya. Contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, membaca Al-Quran di rumah. Nih, penting ya kita ya, baca Al-Quran di rumah. Seperti apa? Seseorang membaca Quran As-Sajdah ayat 15 saat tadarus. Ia bertakbir dan melakukan satu kali sujud tilawah lalu melanjutkan bacaan. Nah, itu yang pertama kalau kita baca Al-Quran di rumah, ya. Kayak tadi yang kita praktekkan. Terus yang kedua, imam sholat subuh misalnya, dia membaca ayat Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Itu sebenarnya ayat kedua. Nah, lalu sujud, makmum ikut sujud, lalu berdiri kembali dan melanjutkan sholat. Lanjut kembali. Nah, ini kalau kita ngikutin imam. Nah, itu yang, jadi ada contoh pertama membaca Al-Quran di rumah. Yang kedua, imam membaca ayat sajadah di waktu sholat subuh. Yang ketiga, mendengar bacaan. Kita mendengar bacaan orang lagi membaca Al-Quran dengan ada ayat sajadah. Nah, seseorang mendengarkan ayat sajadah dari ustadz secara langsung dari misalnya di majelis. Ia di itu disunahkan dia sujud, dan jamaah-jamaah yang mendengarkan juga sujud. Nah, nah, di situ ya kalau kita mendengar bacaan. Nah, tapi kalau misalnya tempatnya sempit karena duduk-duduk ya nggak perlu. Ya ngelihat situasi lah. Apa hikmahnya? Hikmah sujud tilawah melatih ketundukan total kepada Allah nih. Kalau kita udah tahu hikmahnya, keutamaannya, subhanallah, kita tuh pingin terus sujud tilawah, ya. Biar kita ini merasa apa? Rendah, ya. Kita ditunduk pada Allah. Berarti kalau kita udah tunduk, apa yang diperintahkan Allah kita itu ikuti. Apa yang Allah larang kita hindari, kita jauhi. Nah, itu. Yang kedua, menghidupkan interaksi rohani dengan Al-Quran, subhanallah. Agar kita itu merasa cinta dengan Al-Quran. Betul-betul kita ini, ya Allah, subhanallah, ya, mendalami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita dengar ayat Al-Quran tentang sajadah itu tuh, langsung otomatis kita sujud, ya, sujud kepada Allah. Meneladani para malaikat dan orang-orang beriman tuh. Ya, jadi soal kita itu, ya, malaikat aja sujud, ya. Subhanallah. Menjaga adab dan penghormatan terhadap ayat Allah. Nah, ya kita betul-betul dengan membaca Al-Quran itu kita betul-betul menghormati. Jangan sampai Al-Quran
Al-Quran itu kan Al-Quranul Karim. Apa artinya Al-Quranul Karim? Al-Quran yang betul-betul sangat mulia. Harus kita hormati. Naruhnya jangan sembarangan. Ya, harus kita jaga. Ya, tuh harus kita buka, harus kita baca. Ya, tuh naruhnya di atas jangan sampai di bawah. Ya, subhanallah itu Al-Quran. Ya, masih ya Al-Quran siapa yang jaga? Langsung Allah yang langsung jaga. Subhanallah. Ya, subhanallah. Makanya Al-Quran di dalamnya itu nggak pernah akan berubah, nggak akan berubah. Ya, meskipun ada orang yang merubahnya di dalamnya, tetap Allah yang menjaganya. Subhanallah. Ya, hebat ya. Ya, kalau kitab-kitab lain itu kan udah banyak perubahan-perubahan ya. Nah, tapi Al-Quran ini subhanallah hebat. Tidak ada perubahan sama sekali ya. Subhanallah. Nah, ini jadi penutupnya terakhir. Nah, sujud tilawah adalah ibadah yang sederhana, iya, sederhana. Namun syarat maknanya, yaitu betul-betul penuh dengan makna. Nah, kita lagi baca salat ini, apa? Baca Al-Quran sajadah, kita sujud subhanallah. Sederhana, tapi subhanallah itu betul-betul maknanya sangat dalam. Menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca. Tuh ya. Jadi kita tuh bukan hanya baca Al-Quran ya kan. Selama ini kan kita hanya baca Quran. Udah selesai. Yang penting dapat pahala. Enggak. Ya. Betul-betul kita harus pahami, mentadaburi, mendalami kita tahu, kita praktekin. Tetapi diresapi itu. Bukan hanya dibaca. Makanya kalau kita baca Al-Quran, silakan pelan-pelan ya baca Al-Quran sampai ini mungkin tamat khatam nih. Nah, kalau bisa dipahami artinya, terus apa maksudnya ayat ini. Kan banyak kita nggak paham ayat-ayat, kita tahu nih terjemahnya tapi nggak paham maksudnya apa, ya kan? Tuh, semakin kita paham ayat Al-Quran, semakin kita dalami, subhanallah, semakin apa ya, kita melakukan sesuatu itu kita, ya Allah, dalam Al-Quran ternyata kita diperintahkan seperti ini. Ya kan itu kan Al-Quran kan petunjuk, ya kan hidayah buat kita, buat hidup kita, peta untuk ke surga itu, cara-cara kita mau ke surga itu gimana? Dan lihat dalam Al-Quran, gimana biar kita tuh apa jauh dari neraka. Lihat Al-Quran, baca Al-Quran, pahami karena di dalamnya itu ada tunjuk, udah dikasih tahu sama Allah, ya kan? Tuh cara-caranya nih begini-begini. Nah, makanya kalau orang-orang berperilaku baik itu dia ngikutin petunjuk dalam Al-Quran. Tapi kalau berperilaku buruk, ya jangankan paham, baca juga belum tentu, ya kan? Orang kalau baca Al-Quran rajin dia pasti meresapi juga. Tapi kalau nggak paham agak sulit, ya kurang menjiwai. Nah, tetapi diresapi dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Ya, ini penting sekali nih. Al-Quran turun untuk dibaca, dipahami, dan ditundukkan dengan sujud. Ya, jadi betul-betul Al-Quran itu dipahami, ya, diresapi, tapi jangan lupa diamalkan, dipraktekkan dengan anggota tubuh kita. Caranya gimana? Pusat di hati kita, ya. Hati itu kan ibarat seperti raja kan? Ya. Anggota tubuh kita ibarat seperti tentara pasukan. Ya, anggota tubuh kita seperti pasukan. Nah, kalau raja memerintahkan kepada pasukan, saya yakin pasukan akan nurut kepada raja. Sama hati, hati kita itu akan memerintahkan kepada anggota tubuh kita, ya, menuntun. Kalau hati kita bersih, otomatis perilaku kita juga bersih, anggota tubuh kita juga pasti berperilaku baik karena hati kita bersih, masih tahu men-setting, memerintahkan. Tapi sebaliknya kalau hati kita ini kotor, ya otomatis dia akan memerintahkan untuk bukan. Ya ada itu sesuatu yang betul-betul yang membuat kita itu bersih, apa itu di hati kita. Dengan cara apa? Bagaimana hati kita bersih? Baca Al-Quran, ya kan? Baca Al-Quran, diresapi, dipahami. Bagaimana cara hati kita ini bersih? Oh, jadi paham. Nah, jadi kita, oh iya, iya. Otomatis hati kita udah bersih, udah paham. Otomatis tubuh-tubuh kita yang selama ini kita gunakan untuk berbuat, nah, insya Allah baik. Dengan sholatnya juga, ya kan? Sholat-sholat sunnahnya, subhanallah, ya kan?
Itu untuk membersihkan hati juga. Litathhirul qulub minal fasad. Udah pernah kita bahas kan sebelumnya kan? Ya, kata Ramadan, Mazratul Ibad. Katanya Ramadan itu ternyata apa? Ladang sebidang tanah. Jadi ibarat ladang yang subur, ya kan? Ramadan itu ibarat ladang yang subur, jangan sampai enggak dimanfaatkan, jangan sampai disia-siakan. Ibarat kita ini dapat ladang yang subur, masa kita diemin? Nggak mungkin. Pasti kita tanam, ya kita tanam, kita ini, kita jaga, tuh, ya kan? Untuk apa? Litathhirul qulub minal fasad tuh. Jadi ladang subur di Ramadan ini jangan sampai kita sia-siain. Ayo kita beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada yang lewat. Untuk apa? Apa tujuannya? Nah, banyak orang bertujuan ingin nyari pahala. Betul, nyari pahala. Tapi ingat, kalau ingin mendapatkan pahala, perbaiki dulu hatinya. Litathhiril qulub minal fasad, ya kan? Agar hati kita ini bersih dari kerusakan, suci. Dengan cara apa? Ya tadi, puasa, sholat, baca Al-Quran. Berperilaku bersih, berperilaku baik, betul? Ya, mulut kita selama ini mungkin nggak makan, tapi jangan sampai masih ngomongin orang, ya kan, gosip-gosip. Nah, hati-hati. Nah, ya, nah, karena memang ini yang sulit, yang dihindari. Kalau hati kita bersih, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ya, nih jangan sampai di puasa bulan ini, bulan Ramadan, ya kita abaikan, ya. Makanya banyak-banyak beribadah, ya. Banyak-banyak beribadah, diatur waktunya, disiapkan rencananya jam berapa, terus ikut kajian, nggak apa-apa, bertemu orang-orang tetap, tapi istighfar, astagfirullahaladzim, jangan sampai apa ikut-ikutan yang enggak, ya. Itu saja, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, insya Allah pekan depan kita belajar sujud syukur. Ya, tetap jam 5. Nanti waktu puasa kita mundur ya sekitar jam setengah 6. Ya, karena habis sholat subuh ya mungkin tadarus dulu, baca Quran dulu ya setengah 6. Kalau jam 6 ya boleh, nanti kita lihat atau setengah 6 atau jam 6. Takutnya kalau jam 6 udah pada ketiduran. Ya. Oke, hayya bina natatin bikrati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa wabarakatuh.